Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Yamani. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan teknologi persenjataan dan juga mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Berikut ada beberapa video yang akan saya sampaikan. Sejarah peradaban manusia tidak akan pernah dapat terlepas dari konflik dan pertentangan. Konflik dan pertentangan dalam sejarah peradaban manusia seringkali berujung dengan peperangan antara satu kelompok dengan kelompok lain. Munculnya peperangan dalam sejarah manusia berdampak pada perkembangannya teknologi persenjataan. Dalam jurnal Perkembangan Teknologi Persenjataan dan Prinsip Proporsionalitas, karya Elis Septiana Nurbani, dinamika perkembangan teknologi persenjataan beriringan dengan perkembangan peradaban manusia. Prinsip dasar perkembangan senjata adalah manusia selalu menggunakan senjata dalam perang sesuai dengan zamannya. Perkembangan teknologi persenjataan mengalami peningkatan yang signifikan selama Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Pada masa Perang Dunia I pada tahun 1914 sampai dengan tahun 1918, perkembangan persenjataan dikuasai oleh negara-negara industri seperti Jerman, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis. Perang Dunia I dikenal sebagai awal perang besar karena penggunaan beberapa senjata yang mematikan. Ketika itu, kedua kubu yang berperang menunjukkan senjata terbaiknya. Persenjataan yang digunakan mulai dari senjata berat, senapan mesin, hingga senjata kimia digunakan dalam perang kali ini. Berikut ada beberapa contoh senjata yang digunakan pada masa Perang Dunia Pertama. Yang pertama ada U-Boat 93. U-Boat 93 adalah salah satu senjata paling mematikan yang digunakan selama Perang Dunia I. Kapal selam ini dimiliki oleh Angkatan Laut Kekaisaran Jerman. Namanya berasal dari Unterseeboot yang berarti kapal bawah laut. Tipe 93 dibangun oleh Kaiserliche Marine. Kapal selam U tipe 93 membawa 16 torpedo dan memiliki pengaturan senjata. Pada tahun 1917, beberapa kapal selam dipasang kembali dengan pistol 10,5 cm dengan kekuatan 220 putaran. Kapal-kapal ini memiliki kapasitas menampung 39 awak dan dilengkapi dengan kemampuan berlayar yang sangat baik dengan jangkauan jelajah sekitar 17.000 km. Kapal selam ini menenggelamkan sekitar 3% dari pengiriman senjata sekutu via jalur laut. Mereka juga berhasil merusak dan menangkap kapal-kapal sekutu semasa Perang Dunia I. Karena keberhasilannya, kapal selam jenis ini akhirnya digunakan pada Perang Dunia II dengan beberapa modifikasi persenjataan yang lebih modern. Kedua, Vosgen dan gas air mata. Perang Dunia I tak hanya terfokus pada pengembangan senjata api, melainkan pada senjata berbahan kimia. Gas air mata tidak dirancang untuk membunuh tetapi membuat musuh tidak dapat mempertahankan posisi mereka. Gas air mata juga membuka jalan penggunaan bahan kimia yang lebih mematikan seperti klorin. Selain itu, gas air mata bisa memengaruhi mata dan paru-paru, dan efeknya hilang dalam waktu 30 menit setelahnya. Fosgen adalah bahan kimia pada era berikutnya yang digunakan bersama klorin. Zat kimia ini dapat menyebabkan penumpukan cairan di paru-paru sehingga menyebabkan kematian. Diperlukan waktu sekitar 48 jam hingga gejala utama muncul. Diperkirakan bahwa sebanyak 85% dari 91.000 kematian yang disebabkan oleh gas selama masa perang adalah akibat dari Vosgen. Gas beracun ini lebih banyak menyebabkan trauma psikologis daripada kematian. Ketiga, Maxim MG08. Revolusi senjata api terjadi pada abad ke-19. Ketika itu, pembuatan senjata api didukung oleh peralatan yang memadai. Pada tahun 1884, seorang pengacara bernama Hiram Maxim mengombinasikan semua peralatan yang ada saat itu sehingga bisa membuat senjata bernama senapan Maxim. Senjata ini memiliki pendingin udara yang bisa menembakkan lebih dari 500 putaran per menit pada jarak efektif lebih dari 2.000 yard atau sekiranya 1.830 meter. Beragam teknologi yang muncul selama Perang Dunia II membuat jalannya pertempuran berubah secara drastis dan berbeda dari perang-perang sebelumnya. Teknologi dapat membuat keadaan berbalik, setidaknya membuat pihak lawan dapat menjadi waspada dan mencari cara untuk mengatasinya. Hal ini wajar dalam sebuah peperangan karena siapapun yang mampu menguasai teknologi tercanggih, maka ia akan mendapatkan keunggulan dibandingkan dengan lawannya. Pada Perang Dunia II, Julius Robert Oppenheimer merupakan seorang fisikawan Amerika pertama kali menemukan dan memproduksi bom atom.
Bom atom yang diproduksi ini digunakan untuk menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia II. Sebelumnya, bom buatan Julius Robert Oppenheimer sudah melakukan uji coba di New Mexico pada Juli 1945. Selain bom atom, teknologi persenjataan pada masa Perang Dunia II juga membuat terobosan pesawat tempur, radar, Hedgehog, Fritz X, dan peluru dengan pemicu jarak. Yang pertama ada Hedgehog. Pada awal periode Perang Dunia II, armada U-boat Jerman Nazi yang beroperasi di Atlantik berhasil membuat Britania Raya kewalahan. Untuk memburu dan menghancurkan U-boat yang bersembunyi di bawah air, Britania Raya mengembangkan teknologi terbaru yaitu Hedgehog, senjata pemburu kapal selam. Keunggulan dari Hedgehog seperti ditulis dalam laman National Museum of US Navy adalah hanya akan meledak jika mengenai badan kapal selam, tidak seperti peledak kedalaman pada umumnya. Dengan demikian, sonar tetap dapat berfungsi dengan baik karena tidak terganggu dengan suara ledakan di dalam air, sehingga tetap dapat melacak kapal selam jika serangan pertama gagal. Hedgehog mampu meningkatkan rasio keberhasilan sekutu dalam menenggelamkan kapal selam musuh di berbagai perairan, mulai dari Atlantik hingga Pasifik, sehingga dipasang di berbagai kapal perang sekutu. Amerika Serikat mengembangkan versi Hedgehog-nya sendiri yaitu Mossad yang mampu dipasang di kapal perang berukuran kecil. Hedgehog menjadi konsep dasar bagi banyak senjata pemburu kapal selam modern. Yang kedua ada Fritz X. Pada 9 September 1943, konvoi kapal perang Angkatan Laut Kerajaan Italia yang akan menyerah kepada sekutu diserang oleh senjata terbaru Jerman Nazi yaitu Fritz X. Seperti ditulis dalam laman Naval History and Heritage Comment, kapal tempur Roma berhasil ditenggelamkan dan kapal tempur Italia mengalami kerusakan akibat serangan ini. Fritz X sebagai senjata kendali pertama di dunia kemudian menjadi ancaman besar bagi sekutu karena memiliki tingkat akurasi tinggi. Dalam pengoperasiannya, Fritz X diangkut menggunakan pesawat pengebom Do-217 dan dikendalikan melalui perangkat sinyal radio. Kelemahan terbesar dalam penggunaan Fritz X adalah pesawat yang mengangkutnya harus terbang lurus dan sejajar dengan sasaran sehingga operator dapat mengarahkan Fritz X secara tepat. Dalam kondisi tersebut, pesawat dan senjata pertahanan udara musuh dapat dengan mudah menyerang Do-217. Selain itu, bisa juga dengan menggunakan perangkat pengacau sinyal sehingga sistem kendali Fritz X menjadi terganggu. Teknologi bom yang dapat dikendalikan sangat cocok untuk menghancurkan target khusus seperti kapal atau bangunan tertentu. Proximity Force, peluru dengan pemicu jarak. Pada Januari 1943, bila Jepang tidak menduga bahwa Amerika Serikat memiliki teknologi rahasia terbaru yang mampu menumbangkan banyak pesawat Jepang. Kala itu, kapal penjelajah USS Helena untuk pertama kalinya menembak jatuh pesawat Jepang menggunakan peluru dengan pemicu jarak atau yang lebih dikenal dengan sebutan Proximity Force. Seperti ditulis dalam laman Smithsonian Institute, peneliti dari negara sekutu mengembangkan Proximity Force berdasarkan kebutuhan terhadap peluru yang akurat untuk menembak pesawat dan pasukan darat. Peluru yang biasa digunakan sebelumnya hanya akan meledak jika mengenai sasaran atau dengan mengatur pemicu berdasarkan waktu sehingga terkadang tidak akurat. Sementara itu, Proximity Force mengandalkan deteksi jarak target sehingga secara otomatis akan meledak jika berada di dekat sasaran. Dengan demikian, penembak tidak perlu mengenai secara tepat. Proximity Force juga sangat efektif sebagai amunisi artileri untuk menyerang pasukan darat. Senjata masa Perang Dingin dalam buku War and Existence 1994 karya Michael Galvan. Pada masa Perang Dingin, perkembangan senjata didominasi oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat. Kedua negara di kuasa tersebut saling berlomba dalam mengembangkan persenjataan demi memperluas pengaruh kekuasaannya di dunia internasional. Uni Soviet berhasil mengembangkan bom atom bernama FDS-1 dan melakukan uji coba pada tanggal 29 Agustus 1949. Selain itu, Uni Soviet juga mengembangkan rudal balistik yang mampu menjelajah antar benua dengan kendali jarak jauh. Percobaan bom atom oleh Uni Soviet membuat Amerika Serikat geram. Pada tahun 1952, Amerika Serikat mencetuskan Manhattan Project yang bertujuan untuk mengembangkan bom hidrogen. Pada perkembangannya, Amerika Serikat juga terus meningkatkan efektivitas senjata pembunuh massal demi kepentingan pertahanan dan keamanan. Bahkan, Amerika Serikat juga mengembangkan rudal balistik jarak jauh untuk mengimbangi kekuatan militer Uni Soviet. Kedua negara adidaya itu pun akhirnya berlomba-lomba menciptakan bom dan persenjataan nuklir.
Bom nuklir adalah sebuah bom yang mempunyai daya ledak luar biasa yang berasal dari peristiwa pembelahan fisi dan penggabungan fusi inti-inti atom. Efek yang ditimbulkan merupakan akibat dari perlepasan energi yang sangat besar dalam waktu singkat. Persenjataan nuklir adalah jenis persenjataan dalam kategori non-konvensional yang daya rusaknya berasal dari energi yang dihasilkan oleh reaksi nuklir, yaitu jenis fisika yang melibatkan inti atom. Bom dan persenjataan nuklir yang dikembangkan oleh dua kekuatan adidaya dunia itu sangat membahayakan umat manusia. Negara adidaya itu mengembangkan persenjataan nuklir dalam berbagai bentuk, misalnya dalam bentuk peluru kendali atau rudal. Jangkauan yang dapat ditempuh oleh rudal itu pun bermacam-macam, misalnya jarak lontarnya dapat mencapai antar negara ataupun antar benua. Dari persenjataan jenis rudal berkepala nuklir itu, Amerika Serikat dapat mengarah langsung rudal ke Uni Soviet, demikian pula sebaliknya. Uni Soviet pun dapat menyerang langsung Amerika Serikat. Negara-negara sekutu Amerika Serikat dan satelit Uni Soviet tidak lepas dari pengerahan teknologi persenjataan itu. Negara-negara mereka dibangun basis militer dan pangkalan peluncuran rudal hanya untuk ambisi dua adidaya dunia. Adapun upaya meredakan Perang Dingin dengan mengurangi, membatasi, dan memusnahkan persenjataan nuklir dilakukan pada kurun waktu 1968 sampai 1982. Bentuk persetujuan yang dicapai antara lain sebagai berikut. A. Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir atau yang biasa disebut Non-Proliferation Treaty. B. Perjanjian Pembatasan Persenjataan Strategis atau Strategic Arms Limitation Talks atau SALT-1. C. Perjanjian Pengurangan Persenjataan Strategis atau yang disebut Strategic Arms Reduction Treaty atau yang disebut START. Seiring dengan perkembangan zaman khususnya dalam dunia teknologi komunikasi, terus mengalami perubahan dari masa ke masa, mulai dari zaman prasejarah sampai di era modern seperti saat ini. Pada zaman modern seperti saat ini, teknologi komunikasi sangat cepat mengalami perkembangan yang semakin canggih, yang mempermudah manusia untuk berkomunikasi sehingga membantu manusia dalam mengerjakan suatu hal dalam segala aspek kehidupan. Dalam dunia perkembangan teknologi komunikasi itu sendiri tidak lepas dari sejarah yang telah dilalui oleh para ilmuwan dalam mengembangkan teknologi. Pada masa prasejarah, teknologi komunikasi mulai diciptakan. Manusia sudah mulai mencoba berkomunikasi dengan simbol-simbol dan isyarat. Hal ini merupakan titik awal perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi selanjutnya yaitu dengan diciptakan dan digunakannya alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat. Teknologi komunikasi tersebut semakin berkembang mulai dari menggunakan burung merpati, telegraf, telegram, surat menyurat, hingga email yang kemudian semakin berkembang pesat menjadi telepon dan lain-lain. Adapun contoh teknologi komunikasi dari masa ke masa yang akan saya jelaskan. Telegraf merupakan alat untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Alat ini ditemukan oleh seorang warga Amerika yang bernama Samuel Finley Birch Morse bersama asistennya yaitu Alexander Bain pada tahun 1837. Pesan pertamanya dikirim pada 6 Januari 1838. Pesan yang dikirimkan oleh operator menggunakan kode Morse. Pesan ini sering dinamakan pesan kabel atau kawat. Media ini sangat efektif dan dulu menjadi primadona meskipun yang bisa mengirim dan menerima hanyalah orang yang paham kode Morse. Untuk keperluan peperangan, media ini sangat diperlukan agar pesan rahasia tetap terjaga. Pesan ini pun diistimewakan karena umumnya pesan tersebut adalah pesan penting. Sekian penjelasan hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah tetaplah waspada terhadap teknologi yang akan berkembang pada masa depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.